tentram dan bahagia. Saya Purwanita Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Batang dengan fasilitator Bapak Ahmad Zainal Arifin SPD dan pengajar praktek Ibu Budi Astuti SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan wawancara pra-observasi dengan Bapak Ahmad Zabidi SPD. Assalamualaikum Pak Zabidi. Selamat pagi. Ya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih ya Pak ya, Pak Zabidi telah meluangkan waktunya pagi ini untuk bertemu dengan saya, yang mana pada kesempatan hari ini nanti saya akan mengadakan kegiatan wawancara pra-observasi. Kemarin kan Pak Zabidi juga berbincang dengan saya, katanya kan ceritanya pengen diobservasi begitu ya Bapak ya. Lah, non saya Bu ini Pak Zabidi terkait dengan observasi, ini kan kita akan mengadakan ada pra-observasi, wawancara pra-observasi. Terus yang kedua nanti kita akan mengadakan kegiatan observasinya sendiri. Terus untuk yang ketiga nanti kita akan adakan wawancara pasca observasi sebagai refleksi kita ya Bapak ya. Nah, non saya Bu untuk di kegiatan nanti supervisi nanti Pak Zabidi untuk tujuan pembelajarannya kira-kira mau apa ini Pak? Nanti pada saat observasi di kelas, kebetulan ini materinya tentang rusuk. Rusuk dalam ibadah. Rusuk itu adalah keringanan yang diberikan oleh Allah kepada kita umat Islam dalam hal beribadah, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah puasa, baik itu ibadah zakat dan haji. Nah, nanti tujuan pembelajaran anak-anak itu bisa memahami, bisa menjelaskan apa sih itu rusuk, bisa mengidentifikasi dengan baik tentang rusuk, dan akhirnya tujuannya adalah anak-anak bisa mengamalkan, mempraktekkan dalam beribadah itu. Oh ternyata ibadah itu tidak memberatkan gitu. Pada saat kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya itu tetap bisa menjalankan ibadah. Misalnya sholat, pada saat kita bepergian itu nanti bisa dengan rusuk, yaitu qadha dan bijamak sama qasar gitu. Itu salah satu contoh. Berarti ini bisa saya simpulkan untuk tujuan pembelajarannya agar anak memahami dan dapat menjelaskan apa itu rusuk, terus juga mereka bisa mempraktekannya Bapak ya. Baik, Bapak, untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira apa ya Bapak ya? Terkait dengan besok mau diobservasi itu, Bapak ingin melihat apa pada diri panjenengan gitu? Untuk area pengembangannya begini Mbak, setelah selama ini saya mengajar di kelas, bertemu dengan anak-anak yang beraneka macam dari latar belakang sungguh indah ini. Komplek ya Pak ya. Saya kira saya itu belum bisa begitu sempurna menyelami anak-anak yang dari berbagai macam latar belakang, karena selama ini pada saat saya itu mengajar di kelas mungkin belum semuanya bisa memahami yang saya sampaikan, karena mereka mempunyai kemampuan dan kelebihan masing-masing. Nah, kadang ada yang diterangkan, ada yang cerita sendiri, ada yang hanya tuturan dan macam-macam. Nah, setelah kemarin saya mengikuti Mbak Nita mengadakan diseminasi kemarin pembelajaran diferensiasi Bapak ya kemarin ya. Menarik kalau saya coba praktekkan. Betul. Sehingga kita bisa memahami karakter anak masing-masing, bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan dan sampai pada tujuannya. Iya, berarti ini panjenengan untuk mempraktekkan pembelajaran diferensiasi agar panjenengan nanti bisa memenuhi kebutuhan belajar anak yang berbagai macam tadi ya Bapak ya. Baik, untuk diferensiasi apa yang nanti Bapak tonjolkan di sini yang pengen Bapak praktekkan? Dari kemarin kan saya di sana kan menyampaikan ada 3 ya Bapak ya, ada 3 macam, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk yang kemarin didiseminasikan itu. Nah kira-kira untuk
pembelajaran diferensiasi yang mana yang nanti akan Bapak munculkan pada pembelajaran ini? Setelah saya mengikuti dari Mbak Nita itu dan saya pelajari, kayaknya saya ingin mencoba diferensiasi konten sama produk, Mbak. Oh iya, jadi diferensiasi konten dan produk, nggih. Dari diferensiasi konten itu kan nanti bisa menggunakan berbagai jenis bahan bacaan atau sumber belajar. Anak-anak bisa mencari dari berbagai sumber belajar, memahami, entah itu mereka belajar dari konten media sosial atau konten buku, atau konten yang senang baca mungkin dari buku, yang senangnya gambar-gambar mungkin dari Instagram atau apa, itulah saya coba seperti itu, berbagai macam sumber mereka belajar. Oh, kalau sumber nanti Bapak malah justru bisa lebih ke prosesnya, itu juga bisa ya. Berarti nanti ada konten, proses, dan yang terakhir ada produk ya. Oh iya, berarti nanti ketiganya bisa ini Bapak ya. Dipakai semua berarti. Iya, konten, proses, dan produk ya Bapak ya. Oh iya. Berarti itu ya. Terus untuk model pembelajarannya nanti Bapak untuk menggunakan model pembelajaran apa itu? Untuk model pembelajarannya ini saya menggunakan metode pembelajaran inquiry. Oh iya, model pembelajaran inquiry ya. Bisa aktif mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, sekaligus anak-anak bisa melatih keterampilannya berkolaborasi ya secara terbuka bagi peserta didiknya itu. Menuntut anak-anak itu biar aktif mandiri. Ya, biar berarti aktif, terus karena inquiry nanti bisa menemukan gitu dari prosesnya tadi ya Pak ya. Baik, Bapak, ini nanti area pengembangan ini nanti yang fokus saya lihat pada observasi yang nanti akan dilakukan ketika Bapak nanti mengadakan simulasi untuk mengajarnya di kelas. Nanti saya melihat untuk area pengembangan ini, saya fokusnya di area pengembangan ini Bapak nih. Terus untuk strategi yang dipersiapkan sampai sejauh ini untuk besok panjenengan tempur itu strateginya apa kira-kira Bapak yang sudah dipersiapkan gitu Pak? Strategi itu memang harus perlu dan wajib. Iya itu. Saya sudah mempersiapkan APP. Oh iya. Sudah saya buat LKPD-nya, sudah saya siapkan video pembelajaran juga nanti insya Allah. Karena mungkin pikirannya kalau ada RCT yang bisa dipakai mungkin bisa ditayangkan. Oh iya, jadi ada RPP, ada LKPD, ada video pembelajaran seperti itu ya, sehingga harapannya dengan seperti itu nanti siswa bisa aktif sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan seperti itu. Sampai tujuan pembelajarannya. Iya. Baik, Pak Zabidi, terima kasih sekali atas obrolan kita siang hari ini. Dengan seperti ini, paling tidak saya tahu apa yang nanti panjenengan inginkan ketika diobservasi area pengembangan apa yang nanti ingin panjenengan kembangkan dari diri panjenengan. Mudah-mudahan besok pas kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, Bapak ya. Saya di sini mohon maaf, bukan bermaksud menggurui, tapi saya hanya pengen melihat sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Saya melihat itu nanti harapannya di akhir nanti kita bisa refleksi bersama. Saya juga yang berterima kasih sama Mbak Nita sudah meluangkan waktu berbagi ilmu pada saya. Sama-sama Bapak. Malah saya senang kalau ada teman yang bisa mengevaluasi dan tahu ilmu, maka saya ini kita akan saling berbagi Bapak G, karena sama-sama kita di sini posisinya proses belajar, proses ingin mengembangkan bagaimana caranya kita bisa berfokus pada anak gitu ya. Jadi pembelajaran kita itu bisa fokus ke murid seperti itu ya, pembelajaran yang berpihak pada murid seperti itu. Guru yang sempurna harus selalu belajar. Iya betul Bapak. Iya itulah. Maka dari itu ya mari kita belajar bersama-sama seperti itu ya Bapak ya, bisa berbagi praktek baik bersama. Terima kasih Pak Zabidi atas waktunya. Sampai ketemu besok ketika di kelas itu aja. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas menyiapkan. Siap, gerak berdoa mulai. Oke, mudah-mudahan doa kita hari ini dijawab oleh Allah ya. Doa kita diridhoi, mendapat ilmu yang bermanfaat. Karena hari ini yang nggak berat apa? Ini kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Siapa lagi? Apa? Nggak ada suratnya? Siapa lagi yang hari ini nggak berangkat? Cuma Cindy aja. Nah, mudah-mudahan Cindy mungkin sakit, kita akan sembuh ya, biar belajar kembali. Ya anak-anak, kita pertemuan kali ini ya, pelajaran pendidikan agama Islam akan meneruskan materi yaitu tentang apa itu Pak? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap belajar coba bukunya dikeluarkan, materinya disiapkan. Oke, kita akan belajar tentang ruksoh ya. Kemarin anak-anak juga belajar tentang materi sebelum bisa apa yuk? Penyelesaiannya apa? Ya, hibah ya. Sudah tahu kan hibah? Apa juga hibah? Ayo, hibah itu apa? Iya betul. Kita tidak boleh menghibah karena hibah itu ngomong kejelekan orang lain itu tidak boleh. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang hibah, kita sekarang akan belajar tentang ruksoh ya. Nah, sebelum itu Pak Guru kasih pertanyaan. Anak-anak pernah nggak sholat dalam bepergian ya? Dalam anak-anak bepergian terus melakukan sholat digabung dua waktu sholat, misalnya zuhur sama asar, pernah? Itu namanya apa? Yang pernah? Namanya apa? Sholatnya iya betul, di jamak. Itulah salah satu dari contoh ruksoh ibadah sholat. Nah, sekarang anak-anak perhatian ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah anak-anak nanti mampu untuk menjelaskan makna ruksoh dalam beribadah. Yang kedua, anak-anak nanti mampu mempraktekkan ruksoh dalam beribadah. Mungkin sudah ada yang pernah mempraktekkan ya sholat jamak, tapi anak-anak itu belum tahu oh itu namanya ruksoh, itu kan belum tahu. Nah, kita akan belajar dulu. Sebelum kita lanjut ya, nanti kamu belajarnya secara berkelompok ya. Pak Guru bagi 5 kelompok. Nanti anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Pak Guru bagi hitungan 1 sampai 5 ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 1. Oke, yang dapat nomor 1 gabung dengan nomor 1, nomor 2 gabung dengan nomor 2, nomor 3 gabung dengan nomor 3, nomor 4 gabung dengan nomor 4, nomor 5 gabung dengan nomor 5. Ayo silakan buat kelompok. Silakan. Ayo. Kelompok 1 sini. Yuk, kelompok yang dapat nomor 1 sini. 1. Nomor 1.
3 nomor 4 nomor 5 ingat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, sebelum dilanjut, kita wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Umur-umur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki, lalu doa. Oke, kurang semangat sekali lagi ya, yang semangat ya. Masih papi kok. Yuk, kita wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Umur-umur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki, lalu doa. Oke. Ya, anak-anak sudah sekelompok. Perhatikan. Oke, nanti kamu dengan kelompok masing-masing. Ini kan sudah jadi apa ini, ya? Tugas kelompok 1 yaitu jelaskan tentang makna dari rusuh dan sebutkan dalil atau dasar diperbolehkannya rusuh dalam ibadah. Yang kedua, jelaskan kelompok 2 ini tugasnya rusuh dalam ibadah sholat. Contohnya dalam sholat itu keringanan yang diberikan itu apa aja? Ya, terus bagaimana melaksanakannya? Ya, kamu jelaskan. Terus kelompok 3, jelaskan rusuh dalam beribadah puasa. Keringanan dalam puasa itu bentuknya kayak apa? Siapa saja yang boleh tidak puasa? Ya, kalau boleh tidak puasa, terus bagaimana hukumnya? Nanti dijelaskan. Ya, kelompok 3. Kelompok 4 jelaskan rusuh dalam ibadah zakat. Siapa yang boleh nggak zakat? Terus kalau nggak zakat bagaimana? Ya, dijelaskan ya. Keringanan dalam berzakat. Kelompok 5 jelaskan rusuh dalam ibadah haji. Kalau orang yang sakit terus melaksanakan ibadah haji, pelaksanaan ibadah hajinya bagaimana? Nah, anak-anak silakan mencari dari berbagai sumber. Boleh buku yang bawa HP, silakan boleh buka Google. Yang anak-anak bawa buku
agama yang lain atau buku tentang tuntunan ibadah, silakan boleh dibuka dari situ. Ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Setelah ini nanti anak-anak setelah diskusi selesai nanti maju untuk perwakilan masing-masing kelompok ya. Oke, silakan bikin dulu. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya. Satu kertas itu satu kelompok golongan. Ya. Iya. Ya, bikin aja gimana Pak? Iya, saya dulu nanti dapat lipat. Saya dulu dapat hadiah. Oh. Ya, silakan.
Silakan kelompok 5, kamu sudah selesai dipresentasikan di depan. Nanti ya kelompok lain 5, perhatikan. Dan kelompok lain dipresentasikan yang kelompok 5, kamu boleh tanya. Ya, persiapkan pertanyaan masing kelompok ya. Terus nanti anak-anak kalau mungkin lebih tahu dari kelompok yang maju presentasi, nanti bisa menambahkan. Ya, bisa menambahkan. Oke ya. Oke, silakan kelompok 5 dulu. Ya, bisa. Silakan dulu namanya siapa? Dari kelas berapa? Saya
dalam ibadah haji, usul dalam ibadah haji di antaranya adalah diperlukan untuk orang yang sudah mampu diwajibkan hanya 1 kali seumur hidup. Pelaksanaan haji atau dari ibadah haji boleh memilih atau haji boleh hanya mengerjakan oleh orang muslim. Pembayaran boleh 3 kali, puasa boleh, tidak beramal dan terdapat pahala yang suka dengan orangnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Apa lain? Jawab nomor 1, 2, 3, 4. Yang mau tanya? Ada yang nulis? Oke. Mau pertanyaan? Mas Buyan tanya. Mas, tadi ada beberapa masa haji. Ada tamato, Iron, ya itu. Nanti itu dijelaskan ya. Apa itu tamato, apa itu iron, apa itu ifrad, ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Oke. Yo ya, kelompok lain. Nomor 1, sudah siap? Yang lain tanya, jangan tanya. Kelompok lain tanya, bisa pertanyaan. Ya. Yang dijelaskan teman-teman di depan. Kamu tanyakan dia jelas. Jawab nanti kelompoknya. Kalau tidak bisa nanti kita belajar bareng-bareng. Ya. Siapa yang mau bagi yang nomor 3, siap. Ayo perkenalkan dulu nama saya siapa dan kelompok mana. Silakan. Anak-anak teman-temannya dengar nggak? Nah, suaranya keras. Yo, yang keras suaranya. Dosa dan zakat diantaranya adalah zakat yang orang tua membayar zakat dapat 2 membayar zakat
2, 3. Dada. Kalau dada keberaniannya ada berapa macam? Dada. 2 apa? Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Yuk, kelompok lainnya tepuk tangan. Ayo yang belum kelompok 1, 2, 3. Ya, nanti aja, nanti dikumpulkan aja dan dijelaskan apa itu siron, apa itu siron. Dapat satu yuk. Ayo belajar dari bukan ini perhatian anak kita sekarang berani tampil di depan ya dengan presentasi buat belajar berani ya ternyata belajar depan itu saya berani hebat berani kali hebat. Banyak juga enggak? Yang keras hati coba walaupun yang kalah lagi. Seperti kamu kalau bermain sama temannya sendiri dulu, orangnya kan cerah, ya.
Ada pertanyaan? Nomor 2, 3, 4, 5. Tadi ini dalil tentang rusak dalam ibadah terdapat dalam Quran surat apa? Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, 200 nama dulu. Nah, oke yuk dibaca bareng-bareng yuk. Ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Nah, oke dibaca bareng-bareng. Udah ketemu? Udah ketemu? Ayo, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Artinya Allah tidak memberi seorang balasan sesuai amalnya. Dia mendapat pahala dan ya, itulah dalil tentang rusak bahwa kita dalam hal ibadah itu tidak dibenarkan ya. Dalam kondisi apapun kita bisa beribadah dengan baik ya. Oke, kita mulai. Gimana? Ayo, nomor 3. Ya, ayo, maju. Iya, tinggal dibaca. Ayo. Kelompok 3. Oh iya, kasih kelompok 1 belum dikasih apa ya? Yuk, ikut kalian buat kelompok 1. Kelompok 3, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sebagai firman Allah yaitu dalam beberapa hari yang maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia membuka maka wajiblah Dalam ibadah puasa, orang sakit yang disebut sakit di sini adalah mereka yang berat berpuasa karena sakitnya. Apabila tidak ada harapan sembuh akibat penyakitnya, boleh mengganti membayar fidyah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak sebanyak hari yang dibilangkan itu pada hari yang lainnya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin
miskin. Dan siapa yang dengan sukarela hatinya mengerjakan kebijakan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpahala lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 184. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjanjian atau musafir, atau juga wanita haid atau nifas. Yang keempat, wanita hamil atau menyusui. Yang kelima, orang tua wanita yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Nomor 1, 2, 4, 5 silakan yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Oh, dari tadi nggak ada yang mau tanya ini. Nggak paham semua ya. Pintar-pintar. Coba, Mas, simpulkan tadi rusak dalam puasa yang mendapat keringanan puasa itu siapa aja? Orang sakit, Orang yang sedang dalam dalam perpergian, perjalanan, kemudian wanita haid atau nifas, wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui. iya wanita hamil atau menyusui itu boleh. Orang renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Ya orang yang sudah tua renta atau sakit-sakitan ya, terus sudah itu boleh dicoba puasanya atau boleh puasanya diganti dengan apa? Hari yang lain. Dengan membayar Fidyah. ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok 2 ya bisa Waalaikumsalam. Mewakilkan kelompok 2. Menjelaskan ruksan dalam ibadah salat. Islam mengatur dan beribadah terkait dengan salat. Terdapat beberapa aturan yang mempermudahkan pelaksanaan salat. Dalam perjalanan, salat dapat dilakukan dengan cara diringkas atau diukur pada waktu. Diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan saya wisata, silaturahmi maupun keperluan lainnya yang dimana baik sesuai ketentuan pertama. Kemudian tentu salat yang dan dalam Indonesia ayat dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengeluarkan sungai yang tidak kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surah An-Nisa ayat 110. Seseorang tidak boleh meninggalkan sholat walaupun dalam keadaan sakit. Namun pelaksanaan sholat orang sakit diberi keringanan dan kemudahan. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Ada? Oke, keringanan dalam sholat tadi bentuknya apa, Mas? Keringanan dalam sholat orang sakit. Bentuknya apa? Sholat, jamak, dan kosor, ya kan? Iya. Jamak dan kosor. Jamak menggabungkan 2 waktu sholat dalam puasa. Dan tahu? Meringkas jumlah rakaat, jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Anak tadi sudah belajar tentang rukun berbagai macam, tentang sholat, puasa, zakat, haji. Itu termasuk rukun apa? Rukun Islam, ya kan? Rukun Islam. Nah, perhatikan dulu, kasih ilustrasi begini. Rukun Islam itu kan ada 5, ya. Ini rukun Islam, ini agama, ya. Kalau rukun Islamnya kuat, maka agamanya akan kuat. Maka orang kita akan baik dan sholat. Kita perhatikan ilustrasi berikut. Kalau orang itu tidak bisa haji karena tidak mampu, maka tidak apa-apa, agamanya masih kuat. Tapi rusak, tidak haji karena tidak mampu, tidak apa-apa, ya kan? Kedua, rusak dalam hal zakat karena tidak mampu, tidak zakat tidak apa-apa, agamanya masih kuat, masih bisa dipegang, ya kan? Rusak ketiga dalam hal puasa karena sakit, karena tua renta nggak puasa, tidak apa-apa, agamanya masih dipegang kuat, masih baik orangnya. Tapi kalau sholat, tidak sholat, meninggalkan sholat karena sholat itu
wajib, maka tetap sholat walaupun dalam perjalanan, walaupun dalam bencana alam, maka Allah tetap menyuruh sholat dengan cara berjamaah atau di kosong. Karena kalau orang meninggalkan sholat, apa yang terjadi? Lihat bareng-bareng, agamanya jatuh, maka dia akan jatuh menjadi orang yang tidak baik, jatuh dalam kekafiran, jatuh di akhiratnya, jatuh ke neraka. Paham ya? Maka rusak di sini yang boleh ditinggalkan cuma haji, zakat, puasa. Itu boleh tidak dilakukan. Tetapi nek rusaknya sholat tetap dilakukan dengan cara jamak dan kosor. Oke anak-anak itu ya penjelasannya. Oke, untuk evaluasi sebentar untuk penjelasan tadi yang sudah kamu sampaikan ya, simak penjelasan berikut ini. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 9, yaitu tentang rukhsah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan pengertian rukhsah. Rukhsah secara bahasa memiliki arti keringanan atau kelonggaran. Sedangkan secara istilah, rukhsah adalah perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Hukum rukhsah adalah al-ibahah atau diperbolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Hukum tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 berikut ini, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Rukhsah sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada rukhsah yang mengandung ihtisan atau kebaikan, dan juga rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Lalu beberapa alasan diperbolehkannya rukhsah adalah tujuan rukhsah bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringankan sesuatu hukum yang sudah ringan. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Rukhsah bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan, dikarenakan musafir atau sakit, serta rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan mengendaki keringanan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Selanjutnya kita bahas rukhsah dalam sholat. Terkait dengan sholat, terdapat beberapa aturan yang mempermudahkan pelaksanaan sholat. Yang pertama adalah mengqashar sholat. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 101 berikut ini, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran surat An-Nisa ayat 101. Berikutnya adalah menjamak salat. Terdapat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim berikut ini, yang artinya dari Anas, apabila Nabi Muhammad SAW akan menjamak dua salat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, rukhsah dalam puasa. Dalam puasa wajib, yaitu di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dengan beberapa ketentuan berikut ini, yaitu orang yang sakit apabila berpuasa penyakitnya akan bertambah parah, kemudian wajib diganti dengan membayar fidyah, atau orang yang sedang dalam bepergian, yaitu musafir, serta wanita haid atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan juga orang tua renta yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, rukhsah dalam zakat. Dalam zakat ada juga beberapa kemudahan, antara lain zakat fitrah dapat dibayar dengan uang, pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya.
Selanjutnya, rusa dalam ibadah haji. Kemudian dalam ibadah haji, beberapa kemudahannya antara lain, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Cara melaksanakan ibadah haji boleh memilih, baik itu tamattu, qiran, ataupun ifrad. Pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan orang lain atau dikenal dengan istilah badal haji. Pembayaran dam boleh digantikan dengan puasa, tidak bermalam di Mina, serta ibadah lain yang berpahala setara dengan melaksanakan ibadah haji. Nah, tadi ada beberapa istilah ya. Seperti ifrad itu adalah haji dikerjakan terlebih dahulu, kemudian baru umrah. Kemudian ada tamattu, yaitu umroh dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian haji. Dan dengan qiran, yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Yang terakhir, hikmah rusa. Beberapa hikmah dari rusa adalah mempermudah pelaksanaan syariat Islam, pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim, menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam, serta mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Oke, anak-anak, sampai di sini itu tentang beberapa contoh ya. Nanti anak-anak tugas di rumah adalah anak-anak silakan boleh anak-anak menggambar poster atau membuat di apapun atau membuat kalimat yang menerangkan tentang besok sholat, besok puasa, besok zakat, besok haji sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai cita-citanya ya. Oke, paham? Boleh digambarkan, mau dibuat naskah atau dibuat poster, dibuat gambar atau apapun boleh, silakan sesuai dengan hobi kamu ya, sesuai dengan apa yang kamu pahami ya, gitu ya. Yang kelompok ini juga sama seperti tentang dalil, silakan dibuatkan grafik, boleh ayatnya dibuat grafik ya. Oke anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana? Silakan. Paham tentang rusak? Paham ya? Oke, kita dulu pembelajaran kali ini dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, bisa disampaikan dalam bacaan anak sehari-hari ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Jan? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita menindaklanjuti kemarin panjenengan sudah observasi, dan di sini ada Ibu Kundiah selaku pengajar praktek yang nanti akan melihat bagaimana kita berbincang untuk hari ini. Terima kasih Pak Z atas waktunya hari ini bisa bertemu dengan saya untuk mengadakan wawancara pasca observasi, di mana panjenengan kemarin sudah mengadakan pembelajaran di kelas ya. Saya sudah masuk di dalam, yang sebelumnya kemarin kita juga sudah berbincang kira-kira panjenengan apa yang ingin dilihat di dalam kelas, dan kemarin juga sudah melaksanakan pembelajaran itu di dalam kelas gitu, terkait dengan materi agama gitu Pak Zah gitu, tentang rusuh gitu. Terus untuk kemarin Pak Zah, setelah panjenengan melakukan pembelajaran di dalam kelas, terus panjenengan sebelumnya juga sudah merencanakan pembelajarannya seperti apa, terus kemarin juga sudah mengaplikasikan pembelajarannya di dalam kelas. Kira-kira bagaimana perasaan panjenengan ketika kemarin di dalam kelas? Sudah puaskah atau bahagia atau bagaimana perasaannya? Oke, Bu Nita, terima kasih atas waktunya. Kemarin pada pelaksanaan pembelajaran di kelas semuanya sudah sesuai dengan rencana sih ya, tapi cuma kekurangan kan mungkin waktu
Oke, Karena oke. pembelajaran agama sebelum kurikulum merdeka itu kan 3 jam pembelajaran. Iya, Sedangkan kurikulum merdeka itu kan cuma 2 jam pembelajaran. Oke. Jadi waktunya tentu berkurang gitu. Yang kedua, karena materi rusuk itu cakupannya luar biasa banyak, ada rusuk dari sholat, puasa, zakat, sampai haji, maka kan itu materi sholat aja harusnya dijabarkan banyak sekali di dalam. Nah, sedangkan di dalam buku materinya itu cetek banget. Oh, seperti itu. Jadi di situ cuma dikulas rusuk sholat ini toh, tapi pelaksanaannya kayak apa, kayak misalnya jamaah kosongnya itu belum dijelaskan di situ, maka kendalanya di situ. Terus kemarin memang anak-anak itu belum bisa menggali lebih jauh karena belum apa ya, kemarin kan tak suruh membawa HP, ternyata anak-anak pada nggak membawa HP, jadi belum bisa mencari materi lebih lanjut, seperti pendalaman materinya. Terus kendalanya yang lain yaitu anak itu kalau disuruh membaca luar biasa susah literasinya. Gitu. Padahal intinya di sini inquiry kan kemarin kita modal inquiry ya, kita kan memancing anak biar mereka mencari materi di situ, mempelajari sendiri, mandiri. Tapi ternyata anak kan tidak fokus dalam membaca. Itulah kekurangannya memang untuk memfokuskan anak membaca memang agak susah. Oh berarti ini menurut panjenengan nanti tadi ada beberapa kendala ada beberapa kendala terkait dengan adanya materi yang tidak lengkap di buku. Panjenengan sudah berusaha untuk anak biar bisa membawa HP seperti itu, tetapi anak juga tidak membawa HP. Ya, terus terkait literasi anak dalam membaca yang namanya literat itu kan memang tidak hanya membaca ya Pak ya, karena yang namanya literat itu kan bisa memahami, bisa itu Bapak ya. Akhirnya menurut panjenengan memang masih kurang anak terkait dengan literasinya itu masih kurang. Terus kalau kemarin dari perbincangan kita Bapak, kan panjenengan kan pengen mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi ya Bapak ya, diferensiasi. Kemarin panjenengan juga sudah mengungkapkan bahwa diferensiasi yang panjenengan kehendaki itu ada diferensiasi proses ya, ada terus juga diferensiasi produk gitu nggih. Menurut panjenengan terkait dengan itu sudahkah terlaksana dalam pembelajaran panjenengan? Terus adakah kendala di situ gitu Bapak? Kalau untuk diferensiasi prosesnya, karena apa ya, kemarin kan saya pinginnya begini, anak ada yang bawa HP, anak ada yang bawa buku, terus ada buku materi lain selain buku itu. Tapi ternyata kemarin tidak ada semua. Gitu, Diferensiasi prosesnya mungkin kurang terpenuhi. Terus untuk diferensiasi produknya ini anak-anak belum mengumpulkan. Kemarin yang saya tugasi macam itu membuat poster dan lain sebagainya, membuat kaligrafi tentang dalilnya itu dan sebagainya belum terkumpul. Tapi panjenengan kemarin juga sudah menyampaikan sepertinya sudah menyampaikan ini di catatan saya juga. Panjenengan kemarin juga sudah menjelaskan untuk akhirnya kan menjelaskan tugas itu sesuai dengan keinginan anak, bisa berupa poster, bisa berupa tulisan seperti itu ya Pak ya, itu terus bisa berupa komik atau apa seperti itu sebenarnya juga sudah dalam diferensiasi produk itu panjenengan sudah menyampaikan itu, tinggal nanti pengumpulan anaknya saja, hasil anaknya saja. Baik, untuk kekurangan yang ada ini Bapak ya, tadi kan panjenengan juga terkait dengan materi anak diminta untuk membawa HP, tidak membawa HP. Kira-kira ke depan itu apa yang akan panjenengan lakukan terkait dengan agar apa yang menjadi evaluasi panjenengan kali ini itu bisa maksimal gitu. Gimana ya? Terkait yang pertama terkait dengan mungkin anak
tidak materi kurang, terus anak juga tidak membawa handphone ya, tidak membawa handphone seperti yang panjenengan katakan tadi. Itu antisipasi langkah ke depan itu kira-kira bagaimana agar berarti yang belum berhasil kan ini di prosesnya ya. Yang diferensiasi proses untuk produk panjenengan sudah tadi menyampaikan anak-anak nanti bisa membuat itu kira-kira bagaimana kira-kira Pak? Pertama saya melihat buku materi yang tidak sesuai dengan materi sanggupan materinya yang kurang luas secara detail itu, maka ini PR saya akan membuat LKPD. LKPD yang di situ isinya tentang menjelaskan materi-materi yang ada di situ biar anak-anak itu dikasih LKPD sambil belajar sambil tahu isi ini menerangkan tentang sholat, tentang usaha sholat, tentang usaha puasa, tentang usaha haji dan zakat itu biar secara detail di LKPD itu tergambarkan dengan baik seperti itu, mewakili dari buku materi yang kurang. Oh gitu ya, panjenengan buat LKPD. Terus untuk bentuk LKPD-nya sendiri Bapak, untuk bentuk LKPD-nya sendiri agar diferensiasi prosesnya ini bisa berjalan, kira-kira mau bentuknya mau seperti apa panjenengan untuk LKPD-nya? Apakah hanya apa gitu untuk proses kan nanti sesuai dengan konten anak gitu, konten anak ada yang suka A, suka B gitu. Kira-kira mau bagaimana itu? Begini Bu Nita, di samping saya menyiapkan LKPD secara cetak ini, print out, maka saya juga menyiapkan LKPD yang bentuknya kuisis gitu. Nanti anaknya senang main HP ya biar main di kuisis itu. Biar persiapan Iya. Oke. Berarti nanti LKPD itu ada yang bentuk print out, ada yang bentuk audiovisual biar audiovisual biar menarik buat anak sehingga diferensiasi prosesnya bisa berjalan Bapak Sungguh luar biasa ini Bapak. Kalau ada alasan Pak saya nggak punya HP, nggak punya kuota ya ini ngerjakan di yang print outnya kan. Seperti itu berarti ada beberapa antisipasi ada beberapa antisipasi terkait anak ketika tidak membawa, memang mungkin tidak membawa HP karena tidak ada keinginan pengen yang print out seperti itu saja, mungkin seperti itu dipermudah. Ya memang kita harus mempermudah anak biar anak itu selalu bahagia Bapak Iya, biar anak itu bahagia. Terus untuk terkait dengan kekurangan di literasi Bapak, kira-kira panjenengan nanti ada trik-trik khusus atau bagaimana terkait dengan kekurangan literasinya anak ini? Selama ini yang saya lakukan dalam pembelajaran itu anak-anak kasih waktu 10 menit untuk membaca apapun. Membaca apapun yang penting tentang materi agama. Baik itu mau belajar tentang hadis, mau belajar tentang cerita Islami, mau belajar tentang tafsir Quran atau apa, saya suruh membawa buku tentang agama, saya suruh membaca sebelum pembelajaran dimulai seperti itu. Panjenengan sudah berusaha selama ini, tapi yang namanya anak kadang berarti intinya jangan putus asa Bapak jangan putus asa dan jangan bosan yang namanya anak, karena memang kita hanya bisanya menuntun Bapak bisanya menuntun anak kita ya namanya kan berproses. Terakhir berdoa. Iya berdoa Bapak. Awalan yang bisa merubah. Amin. Sebagai tiar aja. Sungguh luar biasa Pak Zabidi terkait dengan pembelajaran panjenengan ini. Perasaannya bagaimana, senang, sedih atau optimis atau bagaimana? Tetap optimis. Luar biasa Bapak. Tetap optimis agar nanti ke depan anak-anak kita bisa membawa anak-anak kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Dan saya tidak merasa puas karena kalau merasa puas nanti nggak mau belajar lagi. Betul Bapak. Betul Pak Zabidi ya. Alhamdulillah kali ini kita bisa berbincang, bisa menemukan beberapa istilahnya yang menjadi kendala panjenengan terkait dengan observasi ya. Dalam catatan saya memang panjenengan sudah luar biasa. Kalau dalam catatan saya terkait observasi kemarin panjenengan sudah luar biasa. Panjenengan sudah dalam sintak inquiry juga sudah terlaksana sesuai dengan sintaknya dari awal pembelajaran sampai penutup ya. Terus ini juga tadi panjenengan juga sudah menyampaikan beberapa refleksi panjenengan, beberapa kendala, dan panjenengan juga
sudah membuat ya sudah berpikir untuk merencanakan ke depan tindak lanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa bertemu lagi untuk observasi berikutnya. Untuk saya juga ingin melihat kira-kira nanti apa yang menjadi trik-trik panjenengan itu mudah-mudahan bisa meminimalisir apa yang menjadi kendala kita pada kali ini. Seperti itu. Satu lagi Mbak, Bu Nita sama tadi. Pasti saya ada kekurangan dalam proses pembelajaran di kelas kemarin. Oh, seperti itu. Butuh koreksi lah, butuh koreksi. Oh, seperti itu. Dalam hal ini ya memang apa namanya karena ini kita kan berbasis coaching Bapak nggih, berbasis coaching. Tadi apa yang menjadi catatan saya ini sudah saya catat macam-macam itu ternyata sama. Ternyata sama. Memang dari tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi pembicaraan kita pada kemarin yang pra itu kan yang pertama panjenengan itu akan melakukan diferensiasi konten panjenengan juga sudah sudah memetakan anak itu butuh audiovisual sehingga prosesnya panjenengan itu sudah berusaha melaksanakan itu walaupun belum maksimal nggih. Kemarin juga menjadi catatan saya kok anak-anak kok tidak ada yang membawa HP. Ternyata ini sudah disampaikan berarti sungguh luar biasa refleksi panjenengan itu sesuai dengan catatan saya nggih. Itu terus untuk diferensiasi produknya itu menurut saya itu panjenengan sudah terlaksana karena panjenengan sudah menyampaikan. Nanti tinggal panjenengan menerima hasil dari anak-anak untuk diingatkan kembali terkait produk-produk. Karena panjenengan juga sudah menyampaikan bahwa panjenengan tidak hanya satu produk sesuai keinginan panjenengan, tapi anak-anak disuruh memilih sendiri. Silakan anak-anak. Kemarin kan guru untuk menjelaskan tugas sesuai dengan keinginan anak, bisa berupa poster, bisa berupa tulisan, bisa berupa komik, itu juga kaligrafi, itu sudah saya catat di sini. Itu memang kurangnya di prosesnya itu. Untuk syntax inquiry-nya itu panjenengan juga sudah terlaksana ya, panjenengan awal mengingatkan kembali materi sebelumnya itu juga sudah ada menjadi catatan saya di sini. Terus menjelaskan tujuan pembelajaran panjenengan juga sudah ada di sini. Pembentukan kelompok juga sudah terlihat di sini. Terus panjenengan juga guru mengapresiasi kelompok yang bekerja secara cepat tadi. Oh ya, ini yang sudah bekerjanya secara cepat ini berarti luar biasa, beri aplaus, itu sudah ada di situ. Terus panjenengan juga guru berkeliling mendampingi murid dalam berdiskusi, proses diskusi itu juga sudah. Terus guru juga sudah mempersilahkan tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Terus guru juga memotivasi siswa untuk berani mempresentasikan di depan. Karena memang kendalanya kemarin juga ada beberapa kelompok yang tidak mau maju untuk presentasi. Terus panjenengan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk anak bisa presentasi satu-satunya, namanya anak memang seperti itu. Bapak harus dimotivasi ya Bapak ya. Itu yang sebagai catatan saya Bapak, cukup luar biasa Pak Zabidi. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa bertemu lagi, saya bisa melihat pembelajaran panjenengan lagi, sehingga kita nanti bisa mengadakan diskusi diskusi di lain waktu seperti itu Pak Zabidi. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Zabidi. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.